semuanya. Untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Ibu Cynthia Mulyono STH. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Malam hari ini kita turut berbahagia dengan keluarga di tempat ini yang berhari ulang tahun. Puji Tuhan. Kita turut bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini keluarga di tempat ini bersyukur kepada Tuhan karena mereka sudah merasakan kasih dan penyertaan Tuhan seperti kesaksian dari ibu keluarga. Puji Tuhan. Dan kita tentunya malam hari ini rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang selalu menuntun setiap kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi dan kita alami, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dalam Ibrani 12 ayat 28. Dalam Ibrani 12 ayat 28 dan tema firman Tuhan pada malam hari ini, ada kuasa di balik ucapan syukur. Ibrani 12 ayat 28 dikatakan di sini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi dalam firman Tuhan di sini dikatakan ketika kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, hendaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Jadi Tuhan inginkan ketika ada yang sesuatu yang baik yang kita terima dari Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan itu bukan hanya di waktu seperti hari ini. Jadi keluarga di tempat ini berhari ulang tahun mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi keinginan Tuhan adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jadi baik kita dalam keadaan suka seperti malam hari ini, atau kita berada dalam keadaan duka atau susah, senang, diberkati atau tidak diberkati, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur itu ada bermacam-macam cara. Ada yang ibadah seperti malam hari ini. Ada juga orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, mereka memberkati orang-orang susah. Ada yang mengucap syukur kepada Tuhan, mereka pergi ke panti-panti jompo. Ada bermacam-macam cara kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan yang terutama adalah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan pada malam hari ini kita laksanakan. Dan banyak orang mengucap syukur kepada Tuhan, banyak orang beribadah kepada Tuhan. Tujuan mereka bukan beribadah, tetapi tujuan mereka adalah berpesta pora
Di luar sana banyak orang yang mengucap syukur setelah beribadah, mereka berpesta pora, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pengucapan syukur itu sebenarnya baik, tetapi mereka melaksanakan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi dikatakan di sini menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Jadi kita diajarkan untuk mengucap syukur dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Seperti ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan tentunya di dalam ucapan syukur yang kita laksanakan pada malam hari ini ada kuasa yang akan kita terima di balik setiap ucapan syukur. Jadi kita mau lihat kuasa-kuasa yang akan kita terima di balik ketika kita ada pengucapan syukur kepada Tuhan. Yang pertama, bersyukur membuat kita mengerti apa arti hidup ini. Dengan bersyukur kita bisa mengerti apa sebenarnya arti dari hidup ini. Kita baca dalam Yesaya 38. Dalam Yesaya 38 ayat yang ke-19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi dengan bersyukur tentunya kita bisa mengerti apa arti hidup ini. Jadi arti hidup ini bukan sekedar kita bangun pagi, berdoa, makan, minum, bekerja, hingga larut malam kita tidur. Bukan. Memang kita melaksanakan rutinitas seperti itu. Tetapi arti dari hidup yang sesungguhnya, arti dari hidup yang sebenarnya, bahwa kita ke depan memiliki visi dan misi untuk kehidupan kita ke depan. Jadi jangan kita hanya menjalani kehidupan kita hari lepas hari tanpa tujuan, tanpa arti, tanpa visi dan misi, tetapi kita melaksanakan kehidupan kita sehingga kita boleh mengerti apa arti yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berpikir ke depan, jauh ke depan. Di samping kita bersyukur, kita harus berpikir jauh ke depan. Kita hidup ini kita mau bawa kemana? Anak-anak kita mau bawa kemana? Pekerjaan kita mau jadikan apa di hari-hari esok? Jadi kita harus mengerti benar-benar arti hidup yang sesungguhnya, dan tentunya kita jalani semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kemampuan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kepandaian dan kepintaran kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita boleh mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya, bahwa kita menjalani semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Iya, apa yang menjadi rencana kita ke depan? Kita mau jadikan apa anak-anak kita ke depan? Kita harus taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apapun yang jadi di dalam kehidupan kita, kita senantiasa bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita bisa ambil dari pengucapan syukur, yaitu dengan bersyukur membuat kita menjalani hidup ini apa adanya. Dengan bersyukur kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan apa adanya. Kita baca Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Iya, jadi dengan bersyukur kita bisa menjalani kehidupan kita
apa adanya. Kadangkala kita tertekan, kadangkala kita merasa gelisah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Memang ini adalah sesuatu yang biasa, atau kadangkala kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita gelisah, kadangkala kita tertekan, mungkin dengan keberadaan hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita menjalani kehidupan kita harus dengan bersyukur, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita dengan apa adanya. Dengan keberadaan kita akan menerima segala sesuatu yang Tuhan sediakan tanpa rasa mengeluh. Tanpa rasa mengeluh, dan tidak pernah kita merasa puas dan cukup. Ketika kita menjalani apa adanya, jangan kita mengeluh, jangan kita selalu merasa tidak cukup. Jangan kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Orang lain yang begini, kita harus seperti orang lain. Jangan. Tetapi kita menjalani kehidupan kita dengan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir terlalu tinggi, jangan kita berpikir terlalu muluk-muluk. Orang di sana begini, kita harus begini. Karena kehidupan kita dikaruniakan oleh Tuhan sesuai dengan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikir orang lain begini, kita harus begini. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Jadi kita harus melakukan sesuatu, jangan sampai di luar kemampuan kita. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita apa adanya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu materi, kehidupan, keluarga, rumah tangga yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita harus bersyukur dan menerima itu semua apa adanya. Kalau kita selalu berpikir terlalu tinggi, kalau kita selalu berpikir terlalu muluk-muluk, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari, ketika kita bersyukur, tentunya kita akan menerima kehidupan kita apa adanya. Hal yang ketiga, bersyukur membuat kita bahagia. Bersyukur membuat kita berbahagia. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jadi dengan bersyukur tentunya kita akan hidup berbahagia. Tuhan katakan di sini, dikatakan di sini Tuhan akan menghibur kita. Tuhan akan menjadikan padang gurun seperti taman Eden. Tuhan akan menjadikan padang belantara seperti taman Tuhan. Dan ketika kita berada di dalam ucapan syukur, tentunya ada sukacita, ada kegirangan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan bersyukur kita akan menjalani kehidupan kita dengan berbahagia. Tentunya kita semua ingin berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Kita ingin menjalani kehidupan kita dengan berbahagia. Memang di dalam kehidupan kita kadangkala ada sukacita, kadangkala ada duka cita, kadangkala ada persoalan, kadangkala ada pergumulan yang kita akan hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengubah padang gurun menjadi taman Eden. Jadi ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kita, orang-orang yang selalu berharap
kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan. Tentunya berbahagia bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada suka, ada duka. Kadangkala kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadangkala kita dihina, kita bersyukur. Kadangkala kita tidak diberkati, kita bersyukur. Kadangkala ada sesuatu yang tidak baik yang kita rasakan, kita bersyukur, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Dan hal yang keempat, dengan bersyukur kita akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Kita baca dalam Mazmur 28 ayat 7. Ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Jadi ketika kita bersyukur, kita pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kadangkala ketika kita menjadi lemah, kadangkala kita jadi tidak berdaya, kadangkala ada sesuatu hal-hal yang membuat iman kita lemah. Tetapi ketika kita bersyukur, ketika kita menghadapi suatu persoalan, ketika kita menghadapi suatu beban, kita bersyukur, ada kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Amin. Iya, dan kekuatan itu dari Tuhan. Kekuatan baru, semangat yang baru, sehingga di dalam kita menghadapi hari-hari kehidupan kita, kita tetap mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari apapun yang kita hadapi, kadangkala dikatakan dalam firman Tuhan, ada hari-hari baik seperti hari ini, ada juga hari-hari tidak baik. Jadi kita akan lewati semuanya itu, tahapan demi tahapan. Bukan kita harus ada hari-hari baik seterusnya. Jadi ada hari-hari baik, ada juga hari-hari tidak baik. Sehingga ketika kita menghadapi hari-hari tidak baik itu yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita nanti ke depan, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga ada kekuatan baru yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ketika kita selalu bersyukur kepada Tuhan, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, orang-orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, baik susah, baik senang, baik diberkati maupun belum diberkati, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengucap syukur, kita akan menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini atau mungkin besok kita belum menerima jawaban-jawaban dari Tuhan, mengucap syukurlah. Jadi dengan bersyukur, maka kita selalu mempunyai pengharapan bahwa Allah pasti akan selalu memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Dan yang terakhir, kita akan baca dalam Kolose 3 ayat 15. 16 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kekayaannya di
antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sini kita harus menjalani hidup kita dengan damai dan sejahtera Allah yang akan selalu melingkupi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu bersyukur. Dan ayat yang ke-16 dikatakan di sini, dalam hidup kita bersama kita harus saling memberi nasihat, hidup sehati dan sepikir di dalam Kristus sambil memuji Tuhan dan bersyukur senantiasa. Jadi dalam kehidupan kita sesama jemaat, sesama bertetangga, kita harus saling menasehati, saling memberikan dorongan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Dan yang dalam ayat yang ke-17 dikatakan, segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan dan perbuatan kita dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, mari semua kita lakukan dalam nama Yesus dan terus mengucap syukur tanpa henti-hentinya. Jadi apa yang kita lakukan dalam perkataan, dalam perbuatan kita lakukan semuanya itu di dalam nama Yesus dan sambil mengucap syukur kepada Tuhan tanpa henti-hentinya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Demikian juga pasangan suami istri yang mengucap syukur pada malam hari ini. Tentunya di hari-hari ke depan kita bukan hanya menghadapi hari-hari baik, ada hari-hari yang tidak baik yang akan kita lewati, yang akan kita jalani. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini, kita senantiasa mengucap syukur tanpa henti-hentinya, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan, dan kita boleh menjalani kehidupan kita dengan kekuatan-kekuatan yang baru yang asalnya dari Tuhan. Puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya dapat memberikan kekuatan bagi kita semua, bukan hanya pasangan yang berhari ulang tahun malam hari ini, tetapi buat kita semua untuk kita senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada yang bertugas.